حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Al-ayah. Yang saya hormati seluruh jamaah subuh rahimakumullah. Mari pertama kita sama-sama untuk berusaha meningkatkan kualitas iman dan amal soleh kita. Alhamdulillah, dengan kita melaksanakan ibadah sholat subuh dengan berjamaah, ini membuktikan bahwa kita bersemangat untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah salah satu penyebab mengapa iman kita menjadi bertambah. Jadi iman itu kadang yazid bertambah, kadang yankus berkurang. Bertambahnya karena kita bersemangat, taat, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua aspek kehidupan kita. Dan juga sebaliknya, iman itu akan berkurang, akan turun grafiknya karena kita juga bersemangat dalam apa? Yaitu dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibarat dua mata uang, ya. Kalau itu kita berbalik yang positif, ya, kita akan bersemangat. Juga sebaliknya, kalau kita kepada yang negatif, bersemangatnya kita juga akan berpengaruh kepada keimanan kita. Baik, dalam kesempatan subuh ini saya akan memberikan dan mengingatkan kepada diri saya sendiri bagaimana tadi iman kita supaya kita naik iman kita. Yang pertama adalah tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran. Apa itu tadabbur? Tadabbur itu artinya memperhatikan. Ya, memperhatikan itu dengan cara melihat. Kita membaca Al-Quran, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Quran kita lihat sendiri, kita baca sendiri, sama kita perhatikan betul-betul, gitu ya, agar kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi dijelaskan juga di dalam Quran surat An-Nisa ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'an. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran itu? Ya. Al-Quran, jelas Al-Quran itu adalah merupakan kitab yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Hudan, petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Karena sebagai petunjuk, sebagai aturan-aturan, petunjuk itu aturan-aturan untuk hidup manusia, maka perlu untuk benar-benar diperhatikan.
Kadang kalau kita ini memang sudah terbiasa ya. Misalnya kita beli HP beli HP. Karena sudah terbiasa, enggak lagi diperhatikan petunjuk-petunjuknya. Padahal mungkin setiap produk HP itu beda-beda. Ya, fitur-fiturnya beda-beda. Nah, dalam hal ini kita produksi Allah Subhanahu wa taala, Allah Al-Khaliq, kita makhluk. Allah yang menciptakan kita dan kita ini yang diciptakan Allah. Maka sudah barang tentu ya kita sendiri yang akan menjalankan proses kehidupan di dunia ini perlu petunjuk. Nah, karena manusia tadi sudah kebiasaan melihat sudah hidup ini ya berjalan proses alami begitu aja. Mulai dari ceprot lahir, jadi anak-anak, ya, jadi balita, anak-anak, remaja, dewasa, mati. Itu aja. Padahal di sini syarat kehidupan manusia itu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an tadi. Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kalaulah seandainya yang turun itu bukan Al-Quran dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya akan terdapat ikhtilafan katsira, berbagai macam pertentangan-pertentangan akibat perbedaan-perbedaan yang banyak sekali. Ya, yang banyak sekali. Ya, jangan jauh-jauh kalau aturan hidup manusia itu yang diatur dari hasil dasar olah manusia, aturan hukum manusia. Coba, kalau di Indonesia itu kan ada namanya anggota Dewan Perwakilan Rakyat, tugasnya memproduksi kebutuhan manusia buat aturan-aturan. Hari ini aturannya akan berbeda dengan hari esok. Ya, maksudnya gitu. Tahun ini 5 tahun yang akan datang akan berbeda lagi kebijakannya seperti itu. Sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan keperluannya, sesuai dengan kepentingannya. Tapi kalau Al-Quran, jamaah rahimakumullah, semenjak kita diciptakan oleh Allah sampai nanti kita matinya, Al-Quran itu tidak pernah ada perubahan. Nah, ini bedanya. Kalau itu yang Allah yang menciptakan kita, ya, sampai untuk keselamatan kita dunia akhirat, Al-Quran tidak pernah berubah. Jangankan satu surat, ya, satu ayat, satu huruf pun nggak pernah ada yang keliru dalam Al-Quran. Dan tidak pernah Al-Quran itu diamandemen, nggak pernah. Ya, tidak pernah. Dari dulu pertama kali diturunkan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad, kemudian dibukukan, ditulis, disatukan ya pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, sampai hari ini tidak pernah Al-Quran itu hilang satu huruf pun. Jangankan satu surat, satu huruf pun ada. Gitu. Kalaupun ada mau diamandemen katanya, kalau kamu mau amandemen nggak sesuai dengan kebutuhan kamu, silakan kata Allah. Silakan kamu buat satu sejenis surat yang sejenis dengan Al-Quran saja. Fa'tu bisuratim min misli. Bahkan wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Kalau kamu memang ahli membuat aturan, membuat peraturan-peraturan itu, ya, buat satu aturan hidup yang seperti yang Allah buat. Maka sekali lagi fa illam taf'alu walan taf'alu. Kamu tidak akan pernah mampu sekalipun. Itu sudah dibuktikan mulai dari zaman dahulu Nabi Muhammad masih ada. Itu sudah ada orang-orang yang mutak-mutik begitu, tapi buktinya tidak ada yang mampu. Nah, ini Mas sekalian, kalau itu Al-Quran yang kita tadabburi hari ini, mari, sekarang ini sudah bulan Rajab ya. Biasanya bulan Rajab ini adalah bulan untuk memasuki gerbangnya bulan Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya, kurang lebih 2 bulan sudah dikurangi sekitar 8 atau 9 hari-hari ini.
Maka mari kita mempersiapkan diri. Banyak-banyak kita berdoa kepada Allah di bulan Rajab. Kita Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah berkahnya yang sempurna, keberkahan dari semua, ya minas sama ilal ar. Badan kita sehat. Puasa kita nanti kalau kita badan tidak sehat, ya sudah. Kadang-kadang banyak rukhsahnya. Nah, minta badan kita sehat mulai dari ini, dalam Rajab ini. Semuanya, termasuk tadi, baca Al-Quran, kita benarkan, belajar. Kalau Al-Quran itu mau belajar dengan baik dan benar, ya harus ada gurunya. Ya harus ada gurunya. Saling kita mengingatkan di situ. Kalau ada gurunya, ya insya Allah kita baca Al-Quran itu tadi saling memberikan perhatian. Ada, bukan hanya dibenarkan bacaannya, juga di situ mungkin bisa jadi dibaca terjemahnya dan juga dikaji. Namanya mengaji itu mengkaji, ya, memperhatikan dan memperdalam apa yang ada di dalam isi Al-Quran, yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Ini baru Al-Quran itu bermakna dalam kehidupan kita. Tuh ya. Kemudian juga ditambahkan lagi dalam Quran surat tadi, surat An-Nisa, Bapak sekalian, ayat 82. Ditambah lagi bagaimana supaya Al-Quran itu lebih mendalam, tadabbur tadi. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah kamu tidak juga memperhatikan Al-Quran itu, atau gara-gara apa? Qulubin aqfaluha, hatimu sudah terkunci. Ini yang paling bahayanya ini. Ya, karena sifatnya orang yang ada di dalam dunia ini ada 3. Pertama, orang yang beriman, tadi jelas petunjuknya Al-Quran. Yang kedua adalah orang kafir. Nah, kalau orang kafir ini sudah jelas, ya, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama aja diberikan peringatan atau tidak kau beri peringatan, orang-orang kafir itu mereka tidak akan pernah beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawah. Nah gitu. Jadi karena sebab hati mereka, pendengaran mereka, ya toh, mata mereka itu tertutup, ada gishawah. Ada tutupnya, terkunci. Nah ini, sehingga apa? Ya punya mata sampai hari ini, mohon maaf, ya sampai hari ini masih jarang-jarang itu melihat membaca Al-Quran. Al-Qurannya masih utuh saat dia beli sampai hari ini, ya toh. Masih utuh, yang utuhnya di mana? Ya mungkin ditaruh di tempat yang paling tinggi, di lemari yang paling tinggi. Ya sudah bagus, cara naruhnya sudah bagus. Al-Quran ditaruh di tempat, jangan di bawah kaki, ya, tinggi. Nah, sudah bagus, tapi jeleknya sampai hari ini jarang dibuka-buka. Ya, jarang dibuka-buka. Syukur-syukur, ya, kalau 1 pekan sekali dibuka surat Yasin, dibuka surat Al-Kahfi, gitu. Surat-surat yang biasa disunahkan untuk membacanya di hari Jumat. Itu minimalnya. Dibuka lagi, ya. Al-Quran itu dibuka lagi. Karena apa? Nanti ada tuntutan, kewajiban kita terhadap Al-Quran itu kan tadi. Karena sebagai petunjuk, ya toh, Al-Quran tadi harus kita baca. Harus kita baca. Kalau tidak, ya tidak ada manfaatnya Al-Quran itu. Kenapa tadi? Hati kita sudah terkunci. Ya, kebiasaan inilah, ya semangat inilah juga yang bisa memberikan satu motivasi kita. Mengapa Al-Quran itu dijadikan sebagai petunjuk tadi? Karena kita ingin mendapatkan sesuatu, ya agar Al-Quran benar-benar menjadi wawasan pemikiran kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, afala yadabbarul qaul am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin.
Maka apakah mereka tidak memperhatikan ucapan kami? Nah, sampai Allah mengatakan kepada kalamnya itu langsung, kaul. Ya, makanya kalau di awal-awal itu kan kalau Al-Qur'an ya, qalallahu ta'ala. Ya, qalallahu ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya kaul itu yang maksud di sini adalah kalamullah. Al-Qur'an huwa kalamullah. Al-Qur'an itu adalah merupakan firman ataupun kalam Allah. Nah, Bapak sekalian, ada juga Al-Qur'an yang diturunkan kepada para nabi, para rasul itu dengan langsung berkata-kata langsung. Tidak melalui nabi malaikat Jibril. Sebagaimana yang juga pernah Allah sampaikan dalam Al-Quran itu sendiri kepada Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa takliman. Dan Allah telah langsung berbicara, berdialog dengan Musa dengan dialog yang takliman, yang sempurna. Nah itu. Ya langsung. Ya saat pertama kali Nabi Musa mendapatkan firman dari Allah, ingin ya di situ ada kretek hati Nabi Musa, pingin ketemu di mana itu, kan cuma suaranya doang, cuma suaranya aja, wujud Allahnya tidak kelihatan. Nah ini beda ya, beda juga kalau kita dialog dengan atasan kita, dialog dengan orang tua kita langsung kelihatan. Nah, tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai ya suatu keinginan kepada Nabi Musa, ingin Nabi Musa itu langsung berdialog dengannya, maka cukup ya dari balik tabirnya. Dari balik tabirnya, tapi Nabi Musa diberikan kesempatan untuk dialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya banyak, termasuk Rasulullah itu yang paling banyak berdialog dengan Nabi Muhammad, dengan Allah Subhanahu wa taala. Paling banyak di antara para nabi, para rasul itu. Nah, ini orang-orang ya yang dalam hal ini kurang memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka itu seakan-akan di sini mereka itu tidak pernah datang kepada mereka ya yang dari terdahulu-dahulunya, dari nenek moyang mereka itu ya termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, itu nenek moyang manusia. Termasuk itu nenek moyang manusia sampai akhir zaman. Seolah-olah mereka itu tidak mendapatkan dari situ, padahal ya mereka itu juga dapat. Ya buktinya kita harus beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud, yaitu kitab Zabur. Kita juga harus beriman, percaya kepada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Bahkan yang paling dekat dengan Nabi Muhammad yaitu kitab Injil. Taurat, Zabur, Injil, ya itu kitab-kitab yang semua kitab-kitab itu musaddiqon, ya itu dibenarkan, itu dimantapkan dalam Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran itu adalah penyempurna semua risalah, semua firman Allah, semua petunjuk Allah yang sudah pernah diberikan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang ketiga, bahwa kita sekarang yang sudah kita tinggal membacanya saja, itu kalau ada Al-Quran itu dibaca, tinggal kita dengar dengan baik-baik. Tadi sudah dikatakan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya. Salah satunya kalimat itu ya kalau dibacakan oleh seorang khatib, kalau seorang khatib itu harus didengarkan karena bacaan Al-Qur'an itu menjadi rukun daripada khutbah. Jadi kalau kita sholat Jumat kok sampai kita nggak mendengarkan khutbahnya, ya, yang mendengarkan khutbahnya di situ, maka di situ kita juga akan mendapatkan apa? Ya, mendapatkan teguran langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tidak mendengarkan khutbah. Karena khutbah itu adalah merupakan bagian daripada sholat Jumat. Nah, kemudian dari sholatnya itu sendiri, gitu. Kalau sholatnya zahar, seperti ini sholat subuh, kalau dibacakan Al-Quran, mulai dari Al-Fatihah
kemudian setelah Al-Fatihah ada juga ayat-ayat ya pendek, surat-surat pendek. Nah, seperti tadi kan ya, saya baca Al-Qur'an rodo lali kan gitu ya, baca Al-Qur'an surat Al-Mu'minun tadi. Qad aflahal mu'minun. Nah, apa ya? Alladzi ya alladzi fi mutalibun, apa yang mungkin salah ke surat yang lain ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Kebetulan di belakang Ustaz Susilo tadi tahu, ngerti, paham, dan sudah sama-sama paham, hafal ya, diingatkan. Nah, gitu. Kenapa tadi Quran yang dibaca oleh imam tadi itu juga harus dimengerti oleh makmumnya. Ya, sesekali kita baca-baca itu. Kalau tiap baca-bacaan itu sering kita dibaca, ya lama-kelamaan makmumnya juga ngerti. Ya. Nah, di sini saatnya kita sampaikan. Tadi yang dibaca ini adalah surat ya Al-Mu'min. Kemudian dalam Quran surat Shad ayat 29 ditambahkan lagi supaya bagaimana memperdalami tentang tadabbur Al-Quran ini. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun ya liyatadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Nah, jadi Al-Quran itu ketika kita baca sendiri ataupun kita mendengar bacaan Al-Quran dari orang lain, bahkan dikaji tadi, jadi ada dua, supaya Quran itu keberkahannya ya bisa dinikmatin, bisa dirasakan adalah pertama adalah harus ditadabburi tadi, diperhatikan benar-benar dari sisi bacaannya ya, tajwid makhrajnya, kemudian baru diterjemahkan, kemudian baru di situ maksudnya apa, ada tafsirnya Al-Quran itu ya. Makanya tingkatan-tingkatannya ada. Waliyatadzakkaru ulul albab ya. Kalau sudah itu berarti kita ingin menambah ya pemahaman kita itu ya menjadi orang-orang yang selalu menghayati, memikirkan, dan ingin berupaya untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu kewajiban kita terhadap Al-Quran. Jamaah subuh rahimakumullah. Maka insya Allah kalau itu tahapan-tahapan itu sudah kita lalui ya toh, maka kata Allah Subhanahu wa taala akan terasa kalau Al-Qur'an itu masuk ke dalam hati kita. Ya. Kata Allah dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ciri daripada orang mukmin itu apabila dibaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya, apabila disebut ayat Allah Subhanahu wa taala, nama Allah Subhanahu wa taala, zadathum imana, maka otomatis hatinya akan nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan berikan tambahan keimanan itu. Zadathum imana. Salah satunya adalah dia akan kepasrahannya kepada Allah terhadap segala aturan-aturan Allah, terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dia akan segera gercep sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asaina. Nah, ada kan orang itu cuman dengar aja jawabannya iya cepat, tapi ya tidak dilakukan, bahkan tidak dilakukan tadi. Atau ya mendengar cuman dia masih narik selimut lagi kan gitu ya. Adzan ini sudah dikumandangkan, bahkan sebelum adzan sudah di setel ngaji 5 menit sampai 10 menit di setiap masjid ya, di Darul Islam ini setiap hari gitu. Tapi kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang gitu ya. Nah, kadang-kadangnya ini kenapa? Faktor utamanya karena iman kita tadi. Ya, karena iman kita tadi. Masih banyak yang kita dengar ya dari kesadaran kita, terutama di HP kita itu. Kalau kita buka HP itu, utamanya yang kita lihat itu apa? Ya, cuman yang kayak gitu-gitulah, ya, yang sekedar hiburan semata.
Padahal di dalam HP itu fiturnya yang pertama itu kalau saya buat Al-Quran. Ya, supaya apa? Supaya tadi pertama yang harus kita lihat itu Al-Quran. Ya, yang kedua mungkin kalau ada WA segala macam itu ya kedua lah gitu ya. Yang pertama itu yang dilihat itu adalah Al-Quran. Jadi secanggih apapun ya sekarang alat elektronik kita ini, kalau itu tidak diawali ya dengan fitur-fitur yang sifatnya tadi adalah bisa menambahkan keimanan kita, ya insya Allah ya itu nanti bukan semangat kita untuk meningkatkan keimanan kita, tapi justru kita semangatnya adalah hanya sekedar hiburan ataupun tadi yang akan menurunkan keimanan kita. Nah, mudah-mudahan untuk satu ya poin daripada ada di sini beberapa faktor yang bisa mengokohkan iman itu, salah satunya adalah Al-Quran yang harus kita tadabburi. Ya insya Allah saya sendiri di sini ya dengan Ustaz Susilo diberikan kesempatan untuk memberikan kajian-kajian subuh seperti ini. Ya salah satunya adalah untuk mengkaji Al-Quran. Ini aja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ya, saya dan kita semua selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satunya adalah zikir Al-Quran. Ya, zikir Al-Quran itu dengan membaca Al-Quran. Silakan kepada Bapak sekalian sebelum ditutup mungkin ada yang perlu disampaikan atau di-sharingkan. Silakan Pak Haji. Gimana? Oh, langsung ini kan ya. Qul huwallahu ahadu lillahus samad. Oh, merevisi. Bukan, Pak sekalian, itu bukan merevisi ya. Itu adalah cara membacanya ya, cara membacanya tapi tidak menghilangkan huruf. Ya, coba kalau kita perhatikan, misalnya kita membaca Qul huwallahu ahadu lillahus somad. Ya, itu kan kalau dibaca wasol, makanya alifnya itu tidak ada, tidak kebaca. Kalau dibaca wasol, ya. Kalau dibaca dari awal, Allahus somad itu alifnya terbaca. Ya, tapi kalau misalnya kalau kita mau bacanya wasol, ya, jadi itu alifnya tidak terdengar lagi. Tidak terdengar lagi, bukan dihilangkan, bukan direvisi ya. Bukan ya. Karena kalau kita bacanya itu wasol, otomatis alifnya itu tidak ada. Jadi Allah qul huwallahu ahadu ya ahadu lillah ya ahadu lillah ya ahadu lillah. Hasilnya kan ahadun ya, ahadun. Wallahu ahadun ya. Allahus somad. Baru kan gitu. Kalau dibaca wasol baru kedengaran alifnya tadi. Itu bukan berarti itu dibaca apa namanya dihilangkan satu alif ya, satu huruf maksudnya di situ yang hilang. Ya langsung kedengarannya lillah kan gitu ya, kedengaran lillah. Itu bukan berarti dihilangkan atau direvisi, bukan ya. Bahkan kalau kita mau tadi belajar Al-Quran itu ada namanya bacaannya aja ada 7 bacaan. Kalau dalam fikih itu 7 mazhab ya. Qira'atus sab'ah ada 7 mazhab. Contoh misalnya kalau kita baca ada kedengaran wadduha, ini wadduhe kan gitu ya. Wadduha jadi wadduhe. Wadduha sama wadduhe itu kan enggak menghilangkan huruf gitu ya. Enggak menghilangkan huruf. Itu cuma apa namanya? Harokahnya, suaranya dari ha jadi he kan gitu ya. Maka di situ kita perlu juga belajar ya, belajar Al-Quran di situ itu sampai kita mendalam ada apa namanya ahli qiraatul Quran itu yang sudah menjadi ketetapan ya dalam ulumul Quran. Dalam ulumul Quran itu ada 7 orang yang sanadnya itu sampai kepada
Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga. Ya. Jadi nggak ada istilahnya itu revisi tadi itu bukan begitu seperti itu maksudnya. Oke, ya kalaupun misalnya ada, ya saya sering juga ada di buku Yasin, ya di buku Yasin, ya yang saya dapatkan di situ buku Yasin yang ada di situ, itu ada juga yang mungkin nggak sengaja ya, nggak sengaja. Ada hurufnya itu satu yang hilang, ya huruf satu yang hilang hurufnya. Nah itu mungkin saya yakin itu tidak sengaja. Kalaupun sengaja, ya itu akan ketahuan, gitu ya akan ketahuan. Itu perlu direvisi yang kayak gitu, perlu direvisi yang kala itu tuh. Kenapa? Karena dia nggak sesuai dengan aslinya, ya nggak sesuai dengan aslinya. Kalau dilihat di Al-Quran itu ada salah cetak, itu ya salah cetak. Dulu saya pernah ya tahun berapa itu 80 berapa itu 89 kalau nggak salah itu. Jadi ada di suatu kapal pesiar itu, ya kapal pesiar itu ada Al-Quran dibagi-bagikan di apa namanya di dalam kapal itu. Ternyata ada orang ataupun apa namanya isi daripada kapal itu sendiri penumpang ya, yang dia hafal Al-Quran. Nah gitu. Setelah dia baca, oh kok ini nggak sesuai dengan hafalannya, nggak sesuai. Ada kalimat yang tadi itu mungkin salah satu hurufnya nggak ada, ya nggak ada. Mungkin salah cetak apa gimana gitu ya. Akhirnya karena itu Al-Quran itu mungkin mau disampaikan ke mana, ke tempat-tempat lain, dicetak banyak. Akhirnya dia hubungin KBRI setempat di situ, kemudian di situ juga ada orang yang ahli agamanya, akhirnya usut demi usut Al-Quran tersebut dipending untuk disebarkan. Ya, nah ini. Kenapa? Allah mau sudah janji. Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang akan menjaganya. Inna nahnu nazzalna Al-Quran wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dan kami sendiri yang akan memeliharanya. Itu sudah jelas. Ya. Inna nahnu nazzalna ya dzikra, Al-Quran itu disebut adzikra wa inna lahu lahafizun. Itulah yang kita harus yakinkan begitu. Itu yang dimaksud dengan revisi itu, tidak revisi Al-Quran itu ya. Tidak pernah ada Al-Quran itu direvisi. Kalaupun ada salah cetak gitu ya. Insya Allah itu aja. Satu lagi monggo. Nah ya, ada tadi ya ilmu juga nih. Ada semuanya ya, semua Al-Quran itu harus pertama kita berlindung kepada Allah ya, sunnahnya ya. Wa idza qura'al Quran fasta'id billah. Apabila Al-Quran itu dibaca, fasta'id billah, maka hendaklah kita berlindung kepada Allah, yaitu ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian ditambah dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya dasarnya apabila Al-Quran itu dibaca, maka sebut nama Allah. Nah, salah satunya adalah ada Al-Quran, ada surat Al-Quran itu yang tidak diawali dengan bismillah, yaitu surat Al-Baro'ah, surat At-Taubah ya, surat At-Taubah. Tapi itu diawalinya dengan ta'awud saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, menurut asbabul wurudnya bahwa surat Al-Baro'ah ini atau surat At-Taubah ini itu adalah surat yang hampir mayoritas itu membicarakan laknat Allah kepada orang-orang kafir, ya. Laknat Allah kepada orang-orang kafir. Maka di situ ya menurut ulumul Quran khusus untuk dari 114 surat ya, 114 surat itu satu surat yaitu surat Al-Baro'ah yang tidak memakai basmalah atau kalimat bismillahirrahmanirrahim. Itu karena itu tadi asbabul wurudnya ya. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Susilo.